Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 SMP Unggulan Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita tetap bisa belajar walaupun dalam kelas online. Mudah-mudahan dalam kelas online ini kita tetap diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mengawali pelajaran kita kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila manawaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita sekarang pada pelajaran kali ini adalah membahas tentang bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bab 2 ini, bagian pelajaran kita nyampe pada bagian yang kelima. Anak-anakku sekalian, dalam bab 5 ini, kita masuk pada subbahasan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bahasannya kita belajar yaitu tentang pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar yang berupa tulisan, yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Saya ulangi lagi. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Kalau ada pertanyaan, apa itu konvensi? Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan konstitusi bangsa Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu konstitusi, constitution. Atau kata-kata konstitusi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu konstituti, yang mempunyai arti keseluruhan peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Itu adalah makna konstitusi. Kemudian masih dalam menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang kedua adalah kedudukan pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita belajar kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea dan batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah keseluruhan naskah, yang mana naskah itu terdiri dari pembukaan, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4 alinea. Kemudian yang kedua adalah naskah juga yang terdiri dari batang tubuh atau pasal-pasal. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah merupakan sebagai penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai 4 alinea, yang masing-masing alinea mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat diganti dan dihapus karena di sana terdapat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Anak-anakku, sampean harus tahu struktur daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang biasanya dibaca. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada waktu kita upacara bendera, kalau tidak ada pandemi biasanya hari Senin atau pada hari-hari nasional yang lainnya, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dibacakan, yang terdapat dalam naskah Undang-Undang Dasar 45. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak sarankan anak-anakku untuk membeli buku Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya nanti tahu kalau sudah beli buku Undang-Undang Dasar 45, di situ ada strukturnya, pembukaan dan batang tubuh yang berupa pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan bisa dipisahkan dari batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Sistematika awal Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 3 bab. Jadi pada waktu Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sistematika pembahasannya Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 3 bab. Yang pertama berupa pembukaan. Kemudian sistematika kedua berupa batang tubuh, ada pasal-pasal. Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tiap-tiap pasal. Itulah sistematika awal Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh PPKI yang terdiri dari 3 bab tersebut. Masih dalam kedudukan pembukaan Undang-Undang 45 Negara Republik Indonesia tahun 1945 membahas pada sistematika Undang-Undang Dasar 45 setelah perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Istilah perubahan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebut dengan amandemen. Kalau ada pertanyaan, apa itu amandemen? Amandemen adalah
perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 45. Sistematika Undang-Undang Dasar 45 setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal. Jadi ada perubahan, kalau tadi itu ada 3, sekarang ada 2, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan pasal atau pasal-pasal. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, ada beberapa pasal yang mengalami perubahan atau amandemen. Sebelum amandemen, ini struktur atau sistematika Undang-Undang Dasar 45, sebelum saya tampilkan sebelum amandemen, yaitu sebelum perubahan, dan sesudah amandemen atau sesudah perubahan. Sistematikanya yang berubah atau pasal-pasal yang berubah sebelum amandemen adalah babnya terdiri dari 16 bab. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, babnya terdiri dari 16 bab. Tetapi sesudah amandemen, babnya berubah menjadi 21 bab. Kemudian pasal-pasalnya sebelum amandemen, pasalnya terdiri dari 37 pasal. Namun setelah amandemen atau sesudah amandemen, pasalnya terdiri dari 73 pasal. Kemudian ayat-ayatnya dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen terdiri dari 49 ayat. Namun kemudian sesudah amandemen, ayat-ayatnya terdiri dari 170 ayat. Kemudian pasal aturan peralihan ada 4. Namun sekarang pasal aturan peralihan ada 3. 2 ayat yang selanjutnya, 2 ayat aturan tambahan. Sekarang 2 ayat aturan tambahan, kalau sesudah amandemen menjadi 2 pasal aturan tambahan. Itulah anakku pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.